Hai, kami dari kelompok 5 akan mengobservasi beberapa tempat peninggalan zaman Belanda. Tempat yang kami observasi ada Stasiun Jember, Kantor Pos, dan Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Yuk kita mulai dari Stasiun Jember, stay tune videonya ya. Ya, halo semuanya. Halo Re. Jadi kita saat ini ada di Stasiun Jember. Nah, lokasi Stasiun Jember ini tepatnya berada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 5 di dekat alun-alun Kota Jember. Ya, kalau kita mengarah ke sana nanti ada alun-alun Kota Jember dan dekat pendopo. Stasiun ini memang sudah banyak direnovasi, tapi stasiun ini masih bangunannya masih bergaya Belanda dan masih bersejarah seperti itu. Sebentar lagi kita akan mengeksplor meskipun tidak terlalu dalam karena kita perlu rapid test untuk masuk ke dalam. Jadi kita akan menjelajahi bagian luarnya dan stay tune. Stasiun Jember adalah salah satu stasiun kereta api yang berada di Indonesia yang penting dalam lintasan sejarah perkeretaapian di Indonesia. Stasiun Jember sendiri dibangun pada tahun 1897 oleh Start Spoorwegen atau disingkat SS. Start Spoorwegen sendiri merupakan salah satu perusahaan kereta api pada zaman Hindia Belanda. Stasiun Jember sendiri dibangun untuk melayani kebutuhan transportasi untuk mengirimkan hasil-hasil bumi yang berada di Jember seperti komoditas gula, karet, tembakau, dan lain-lain. Nah, komoditas seperti gula, karet, dan tembakau tersebut diangkut dari stasiun Jember untuk menuju ke Pelabuhan Panarukan yang berada di Situbondo. Nah, setelah dari Pelabuhan Panarukan di Situbondo ini kemudian diangkut oleh kapal api lalu ditujukan ke kota Rotterdam di Belanda. Nah, untuk bangunan yang ada sekarang ini merupakan campuran antara bangunan yang sudah ada dari zaman dulu dan telah direnovasi, yaitu berupa bangunan utama yang memanjang dengan sejumlah ruangan. Jadi sekarang kita ini sudah ada di salah satu rumah peninggalan Belanda di Jalan Wijaya Kusuma sekitar stasiun. Jadi dari stasiun kita ini tinggal lurus saja sampai mentok terus belok kanan, lalu kita menemukan rumah seperti ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita keliling. Ayo kita explore. Ya, mari kita menyusuri peninggalan Belanda. Kita bisa melihat bahwa tamannya masih sangat asri, serta bangunannya kita lihat sangat berciri khas zaman Belanda dahulu. Kita ke bagian jendela, di mana dapat dilihat bahwa jendelanya ini berukuran jumbo, serta menggunakan kayu jati yang sangat kuat. Kita berjalan lagi ke bagian lain. Di sini ke bagian depannya dapat dilihat bahwa pintunya masih berciri khas zaman Belanda, di mana pintunya berukuran jumbo, serta kita akan melihat lebih rinci lagi ke pintunya. Jika didekatkan, kita dapat melihat gagangnya yang masih juga bermodel khas Belanda. Dan temboknya kita juga dapat lihat bahwa temboknya ini cukup tebal ya. Kita berjalan ke bagian samping. Dan di bagian samping juga ada jendela jumbo seperti yang tadi. Dan kita dapat melihat lantainya berwarna hitam khas Belanda. Ya,
masih di area sekitar stasiun, tepatnya di Jalan Wijaya Kusuma. Di sini masih juga ada beberapa rumah selain rumah yang tadi yang masih bernuansa Belanda. Seperti itu, gaya bangunannya seperti bernuansa Belanda, di mana dapat dilihat dari sini karena kita tidak mendapatkan izin untuk masuk lebih dalam lagi. Kita dapat melihat di sini bahwa di sini ada jendela-jendela yang sangat besar, berukuran jumbo yang memang bergaya Belanda seperti itu, dan kayunya dapat terlihat kayunya ini bagus banget, dimana kayunya ini menggunakan kayu jati yang umurnya tua seperti itu. Biasanya orang Belanda memang pada waktu itu menggunakan seperti itu. Ya, lalu kita akan berpindah lagi. Setelah dari stasiun Jember, kita akan menuju ke tempat peninggalan zaman Belanda selanjutnya, yaitu kantor pos. Yuk simak videonya. Halo Re, jadi kita sudah di salah satu juga peninggalan Belanda di pusat kota Jember, yaitu di mana? Di kantor pos. Jadi kita bakal nyusut di bagian dalamnya biar kalian semua tahu gimana bentuknya kantor pos itu dan sejarah-sejarahnya. Let's go! Ketika kalian pertama kali masuk ke kantor pos, kalian akan melihat nama kantor pos Indonesia Persero di sana. Nah, di sebelah dari nama kantor pos ini terdapat kotak pos yang masih merupakan kotak pos pada zaman dulu kala. Kotak pos peninggalan Belanda yang masih ada di kantor pos Indonesia ini berada di sebelah kanan dan kiri. Tulisan nama besar, tulisannya itu ada PT Pos Indonesia Persero, kantor pos besar di Jember. Nah, di sebelah kanan dan kiri dari nama itu masih terdapat kotak pos yang masih berupa kotak pos zaman peninggalan Belanda dulu. Nah, di dalam kantor pos ini merupakan bangunan peninggalan Belanda juga, tetapi memang sudah terlihat seperti modern karena fasilitas-fasilitas yang berada di dalamnya sudah banyak direnovasi. Setelah mengobservasi 2 dari 3 tempat peninggalan zaman Belanda di Jember yang kami pilih, saatnya untuk menuju ke tempat terakhir. Tonton terus ya videonya. Hai Re, jadi kita sekarang lagi ada di salah satu masjid peninggalan zaman Belanda. Lokasi masjid ini ada di dekat alun-alun Jember. Masjid ini bernama Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember terdiri dari 2 bangunan masjid yang dipisahkan oleh jalan protokol jurusan Jember, Surabaya. Bangunan masjid lama dibangun sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1894 dengan luas 2.760 meter persegi. Masjid ini pernah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1939 sebelum Perang Dunia Kedua. Sedangkan bangunan masjid yang baru dibangun di atas tanah wakaf seluas 9.600 meter persegi dan diresmikan pada tanggal 3 Mei 1976 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada saat itu. Jadi di Masjid Jami ini untuk menjaga keaslian budayanya, pintu dan jendela belum pernah direnovasi sama sekali. Konon di atas pilar-pilar ini terdapat nama-nama bupati sebelum-sebelumnya. Gagasan awal mula dibangunnya Masjid Jami baru adalah karena pada tahun 70-an, setiap kali ibadah sholat Jumat,
Jumlah jamaah di Masjid Jami Lama meluber sampai ke jalanan. Sehingga Bupati Jember saat itu, yakni Letnan Kolonel Abdul Hadi, berinisiatif memperluas dan membangun masjid yang baru. Terletak bersebelahan dengan Masjid Lama yang terletak di sebelah barat alun-alun kota Jember. Dalam pemilihan nama masjid, pada waktu pembangunan sempat menjadi perdebatan. Beberapa usulan seperti nama Al-Falah yang artinya petani karena pembangunan masjid merupakan hasil dari gotong royong para petani Jember. Ada pula usulan nama Baitul Makmur yang berarti suatu tempat untuk menuju surga. Bahkan ada pun yang mengusulkan nama Al-Hadi karena pembangunan masjid merupakan inisiatif Bupati Abdul Hadi. Namun pada akhirnya diputuskan bersama oleh para ulama, terutama berdasarkan usulan Kiai Haji Ahmad Siddiq untuk memberikan nama Al-Baitul Amin, yang mempunyai arti sebagai rumah yang dijaga oleh Allah. Masjid baru dengan 7 kubah ini merupakan hasil rancangan seorang arsitektur non-muslim yang bernama Yayin Kaisar, yang merupakan sarjana lulusan California, Amerika Serikat. Sekian perjalanan observasi tempat peninggalan zaman Belanda di Jember dari kami. Terima kasih sudah menonton.